Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali lagi di channel Sri Suhrianugrah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dari kompleks dan subgrup pada mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Ibu Fitriani Nur SPDI MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Suhrianugrah, jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 20701211037, kelas Pendidikan Matematika B. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu contoh grup berhingga. Diketahui H sama dengan himpunan H sama dengan 1, min 1, I, min 1. Himpunan H terhadap perkalian adalah suatu grup. Nah, akan ditentukan subgrup propernya. Karena H adalah himpunan dengan 4 buah elemen, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari H adalah kita gunakan rumus 2 pangkat N sehingga 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 16. Sehingga subset atau himpunan bagian yang mungkin dari H itu adalah untuk K1 sama dengan himpunan kosong, kemudian K2 sama dengan 1, K3 sama dengan min 1, K4 sama dengan I, K5 sama dengan min I, K6 sama dengan 1, min 1, K7 sama dengan 1, min I, 1, I, K8 sama dengan 1, min I. Selanjutnya K9 itu sama dengan min 1, I, K10 sama dengan min 1, min I, K11 sama dengan min I, min I, K12 sama dengan 1, min 1, I, K13 sama dengan 1, min 1, min I, K14 sama dengan 1, min 1, min 1, K15 min 1, I, min I, dan K16 sama dengan 1, min 1, I, min 1. Selanjutnya akan ditinjau himpunan bagian atau subset dari H yang dapat membentuk grup dengan operasi binar perkalian. Nah, untuk K1 sama dengan himpunan kosong, di sini jelas bahwa K1 dengan operasi binar perkalian itu tidak bisa membentuk grup karena K1 adalah himpunan kosong. Selanjutnya untuk K2 itu elemennya adalah 1. Selanjutnya perhatikan tabel P di samping. Dari tabel K di samping dapat diketahui bahwa operasi binar perkalian itu tertutup di dalam K2. Kemudian operasi binar perkalian bersifat asosiatif di dalam K2. Kemudian terdapat elemen identitas yang tunggal di dalam K2 terhadap operasi X, yaitu 1, dan setiap elemen di dalam K2 memiliki pasangan elemen invers yang tunggal terhadap operasi perkalian, dan elemen invers dari 1 adalah 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa K2 terhadap perkalian itu adalah grup. Selanjutnya untuk K3 memiliki 1 elemen, yaitu min 1. Selanjutnya perhatikan tabel K-nya di samping. Dari tabel K tersebut dapat diketahui bahwa operasi binar terhadap perkalian itu tidak tertutup di dalam K3, sehingga jelas bahwa K3 terhadap perkalian itu bukan grup. Selanjutnya kita masuk ke K4. K4 itu memiliki 1 elemen, yaitu I. Perhatikan tabel K-nya. Dari tabel K tersebut
dapat disimpulkan bahwa operasi biner X itu tidak tertutup di dalam K4, sehingga jelas bahwa K4 terhadap perkalian itu adalah bukan grup. Selanjutnya K5. K5 itu memiliki satu elemen, yaitu min I. Dari tabel Cayley-nya di samping dapat disimpulkan bahwa K5 terhadap perkalian itu adalah bukan grup. Nah, selanjutnya untuk K6. K6 itu memiliki dua elemen, yaitu 1 dan min 1. Perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel Cayley tersebut dapat diketahui bahwa operasi biner terhadap perkalian itu tertutup di dalam K6, kemudian operasi biner terhadap perkalian itu bersifat asosiatif di dalam K6. Kemudian terdapat elemen identitas tunggal terhadap operasi perkalian di dalam K6, yaitu 1, dan setiap elemen di dalam K6 itu memiliki pasangan elemen invers terhadap operasi perkalian, dan elemen invers dari 1 adalah 1, dan elemen invers dari min 1 adalah min 1. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa K6 terhadap perkalian itu adalah grup. Selanjutnya untuk K7 memiliki dua elemen, yaitu 1 dan I. Perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K7, sehingga jelas bahwa K7 terhadap perkalian itu bukan grup. Selanjutnya K8 memiliki dua elemen, yaitu 1 dan min I. Perhatikan tabel Cayley di samping. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K8, sehingga jelas bahwa K8 terhadap perkalian itu bukan grup. Nah, untuk K9 itu memiliki dua elemen, yaitu min 1 dan I. Selanjutnya perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel Cayley berikut diketahui bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K9, sehingga jelas bahwa K9 terhadap perkalian itu bukan grup. Nah, untuk K10 juga memiliki dua elemen, yaitu min 1 dan min I. Perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel Cayley di samping dapat disimpulkan bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K10, sehingga jelas bahwa K10 terhadap perkalian itu bukan grup. Selanjutnya K11 memiliki dua elemen, yaitu 1 dan min I. Perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel Cayley tersebut diketahui bahwa operasi biner X itu tidak tertutup di dalam K11, sehingga jelas bahwa K11 terhadap perkalian itu bukan grup. Selanjutnya untuk K12 itu memiliki tiga elemen, yaitu 1, min 1, I. Perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel Cayley di samping dapat diketahui bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K12, sehingga jelas bahwa K12 terhadap perkalian itu bukan grup. Selanjutnya untuk K13 juga memiliki tiga elemen, yaitu 1, min 1 dan min I. Selanjutnya perhatikan tabel Cayley di samping. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa K13 terhadap perkalian itu bukan grup. Untuk K14 memiliki tiga elemen, yaitu 1, I dan min I. Perhatikan tabel Cayley-nya. Dari tabel tersebut diketahui bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K14, sehingga jelas bahwa K14 terhadap perkalian bukan grup. Untuk K15 memiliki tiga elemen, yaitu min 1, 1 dan min I. Perhatikan tabel Cayley-nya.
dari tabel Cayley tersebut dapat diketahui bahwa operasi biner perkalian itu tidak tertutup di dalam K15, sehingga dapat disimpulkan bahwa K15 terhadap perkalian itu bukan grup. Nah, untuk K16 memiliki 4 elemen, yaitu 1, min 1, I, dan min I. Sehingga jelas bahwa K16 terhadap perkalian itu adalah grup. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa subgrup dari H adalah K2 terhadap perkalian, K6 terhadap perkalian, dan K16 terhadap perkalian. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu contoh grup tak hingga. R kecuali 0 terhadap perkalian. Q kecuali 0, subset R kecuali 0. Untuk setiap X, Y elemen H berlaku inverse XY elemen H. Kita ambil XY elemen Q kecuali 0, maka X sama dengan A per B, Y sama dengan C per D. Untuk suatu A, B, C, D elemen Z. Selanjutnya kita perhatikan bahwa inverse XY itu sama dengan A per B dikali D per C. Sama dengan AD per BC elemen Q kecuali 0. Jadi AD per BC tidak sama dengan 0, karena A tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, jadi Q kecuali 0 terhadap perkalian adalah subgrup proper dari R kecuali 0 terhadap perkalian. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.